Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Melani dengan NPM 2346026 dari Prodi Pariwisata. Di sini saya akan membahas tentang isu pariwisata sebagai wisata seks. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih maksud dari isu pariwisata sebagai wisata seks ini. Isu ini adalah masalah serius yang merujuk pada praktik komersialisasi atau eksploitasi seksual yang terjadi dalam konteks industri pariwisata. Hal ini melibatkan tindakan seperti perdagangan manusia, prostitusi paksa, dan pelecehan seksual terhadap individu, terutama di daerah wisata yang menarik banyak pengunjung. Isu ini sering sekali melibatkan aspek legalitas, etika, dan dampak sosial yang kompleks, sehingga memerlukan perhatian serius dalam upaya untuk menjaga integritas dan keamanan dalam industri pariwisata. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa hal ini penting untuk dibahas. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Praktik eksploitasi seksual dalam pariwisata seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, prostitusi paksa, dan pelecehan seksual. Ini adalah serangan serius terhadap martabat dan kebebasan individu. Yang kedua, dampak sosial. Isu ini memiliki dampak yang merusak, seperti kerusakan budaya dan nilai-nilai masyarakat lokal, penyebaran penyakit menular seksual, serta kerusakan ekosistem sosial di daerah wisata tersebut. Yang ketiga, gangguan pariwisata berkelanjutan. Praktik ini mengganggu upaya untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menghormati lingkungan dan budaya. Hal ini dapat menghancurkan daya tarik pariwisata alami dan budaya yang unik. Yang terakhir, peran wisatawan. Wisatawan juga memiliki peran dalam isu ini. Mereka dapat mempengaruhi permintaan layanan seksual komersial. Kesadaran dan tindakan wisatawan tersebut dapat membantu mengurangi isu pariwisata seksual. Isu pariwisata sebagai wisata seks harus menjadi perhatian utama dalam diskusi global dan merencanakan upaya pencegahannya. Selanjutnya ialah bagaimana peran etika bisnis dalam menghadapi masalah tersebut. Berikut yang pertama, menghindari eksploitasi. Bisnis di sektor pariwisata harus secara tegas menghindari keterlibatan dalam praktik seksual komersial serta beroperasi dengan prinsip etika yang melarang eksploitasi. Ini termasuk tidak memanfaatkan pekerja seks komersial atau pelanggan. Yang kedua, harus bersikap transparan tentang tindakan mereka dan memastikan bahwa pelanggan memahami konsekuensi dan risiko yang terkait. Yang ketiga, bisnis yang beroperasi dalam industri ini harus mengambil tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan mereka. Dan yang terakhir, membantu pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah terkait prostitusi paksa, perdagangan manusia, dan memahami seksual serta berupaya untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap praktik eksploitasi seksual. Selain dari peran etika bisnis, berikut adalah peran etika sosial dalam menghadapi isu tersebut. Pertama, ada pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dan wisata seks sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi dan melaporkan tindakan yang merugikan. Kedua, advokasi dan mendukung korban. Menyokong organisasi yang fokus membantu korban perdagangan manusia atau eksploitasi seksual, baik melalui sumbangan ataupun sukarela. Dan ketiga, mengatasi stigma. Membantu stigma yang mungkin dialami oleh pekerja seks komersial atau korban, dan mendukung upaya untuk memahami latar belakang mereka. Untuk bertahan dan berkembang dalam industri pariwisata yang fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, seorang pelaku usaha perlu memiliki karakter kepribadian dan sikap yang spesifik. Berikut beberapa kepribadian yang harus dimiliki pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha harus memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, seperti pelestarian lingkungan, penghargaan terhadap budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pelaku usaha harus menghargai budaya dan lingkungan setempat, serta berusaha meminimalisirkan dampak
negatif terhadap keduanya. Kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan dan tren yang baru. Memiliki kesadaran finansial yang kuat untuk memastikan bahwa bisnis dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang, sambil menjalankan praktik berkelanjutan. Menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dengan mendukung komunitas lokal dan memberikan manfaat positif. Dan yang terakhir adalah terus belajar tentang prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan memastikan bahwa staf dan pelanggan juga memahami pentingnya berkelanjutan. Baiklah, sampai di situ saja penjelasan saya. Bila ada kesalahan kata maupun kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.